Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Dan studi kasus yang kami pilih adalah persoalan petani, kambing, serigala, dan sayuran. Saya sendiri akan membahas tentang ruang keadaan. Ruang keadaan dalam ilmu komputer, sains, dan matematika adalah suatu wadah yang muncul akibat dari adanya berbagai kemungkinan keadaan yang dapat dicapai oleh sistem dalam menyelesaikan permasalahan. Contohnya, dalam sebuah permainan catur, setiap posisi bidak adalah satu titik dalam ruang keadaan. Dalam pembahasan kali ini, studi kasus yang akan kami gunakan yaitu petani, kambing, serigala, dan sayuran. Pada studi kasus ini dapat dibayangkan terdapat dua daratan yang dipisahkan oleh sebuah aliran sungai di tengahnya. Anggaplah daratan asal sebagai area A dan daratan tujuan sebagai area B. Dalam cerita ini, petani, kambing, serigala, dan sayuran berada di area A. Petani ingin membawa hewan-hewan dan sayuran ini ke area B. Maka dapat disimpulkan bahwa ruang keadaan dalam kasus ini adalah area A dan B. Ada pula aturan yang perlu diketahui dalam permasalahan ini, yaitu petani menyeberang menggunakan sebuah perahu dan perahu yang digunakan hanya bisa mengangkut satu objek saja, seperti petani bersama dengan sayur atau petani bersama dengan kambing, dan seperti itu. Yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah dengan adanya aturan tersebut muncullah aturan lainnya, seperti serigala tidak boleh menjadi satu bersama kambing dan kambing tidak boleh menjadi satu dengan sayuran. Sehubungan dengan pemaparan yang dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga kemungkinan yang ditampung dalam ruang keadaan ini, yaitu initial state atau keadaan awal, goal state atau keadaan tujuan, dan solution state atau keadaan solusi. Dan initial state akan dijelaskan oleh Mas Bintang. Monggo Mas Bintang. Oke, terima kasih masukan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai initial state, yaitu keadaan awal, yang akan saya ceritakan melalui studi kasus berikut. Seorang petani hendak membawa kambing, serigala, dan sayuran dari area A ke area B. Tetapi, untuk berpindah dari area A ke area B, diharuskan melewati sebuah aliran sungai yang hanya bisa dilalui menggunakan perahu. Dalam kasus ini, subjek yang dihitung adalah kambing, serigala, sayuran, dan perahu yang disimbolkan sebagai 1111. Jika keempat subjek tersebut masih berada di area A, maka gambarannya seperti berikut ini. Area A masih bernilai 111 dan area B bernilai 0, 0, 0, dan 0. Lalu goal state akan dilanjutkan oleh Mas Faiz. Silahkan Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Bintang. Saya di sini akan menjelaskan tentang keadaan tujuan atau goal set. Tujuan dalam kasus ini yaitu membawa semua subjek kambing, serigala, sayuran, dan perahu ke daerah B dengan aman. Bisa disimpulkan sebagai berikut. Kambing sudah menjadi 0 karena berada di daerah B. Serigala pun juga menjadi 0 karena sudah berada di daerah B. Sayuran dan perahu pun juga sudah menjadi 0 karena sudah berada di daerah B. Jadi goal state yang diinginkan adalah 0, 0, 0, 0, yang menandakan bahwa semua subjek berhasil dipindahkan dari daerah A ke daerah B. Di sini bisa dilihat keadaan awalnya yang sebelumnya area A 111 dan area B 000. Setelah keadaan tujuan yaitu menjadi area A 000 dan area B 111. Oke. Selanjutnya aturan permainan akan disampaikan oleh Mas Ipul. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Faiz. Saya akan menjelaskan aturan permainan.
Aturan permainan dari kasus ini yaitu petani hanya bisa membawa satu subjek saja di atas perahu, misalkan kambing, namun aturan tersebut menggunakan identifikasi seperti berikut. Aturan ke-1 yaitu kambing menyeberang. Aturan kedua, sayuran menyeberang. Aturan ketiga, serigala menyeberang. Aturan keempat, kambing kembali. Aturan kelima, sayuran kembali. Aturan 6, serigala kembali. Aturan ketujuh, perahu kembali. Selanjutnya yaitu solution state atau keadaan solusi. Dapat dilihat dari aturan di atas, yaitu aturan 1-7, fungsi sebagai paduan atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh petani untuk memindahkan semua subjek dari daerah A ke daerah B dengan aman. Setiap aturan mewakili satu tindakan yang dapat dilakukan oleh petani. Tindakan ini dibatasi oleh kapasitas perahu yang hanya dapat membawa satu subjek selain petani. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencapai keadaan akhir atau goal state, di mana semua subjek berada di daerah B. Fungsi dari aturan ini yaitu 1. Membatasi kemungkinan langkah. Tidak semua tindakan dapat dilakukan secara sembarangan. Misalnya, petani tidak bisa langsung membawa semua subjek sekaligus. Fungsi kedua, menentukan solusi. Dengan mengikuti aturan-aturan ini, kita dapat mencari berbagai kemungkinan solusi untuk memindahkan semua subjek dengan selamat. Fungsi ketiga, mencegah konflik. Aturan-aturan ini memastikan bahwa tidak ada subjek yang akan dimakan atau hilang selama proses penyeberangan. Nah, di bawah ini adalah solusi tabel dalam bentuk tabel. Misalnya, petani dapat memulai dengan aturan 1. Kambing menyeberang. Ini berarti petani membawa kambing ke daerah B. Kemudian petani kembali ke daerah A, atau aturan keempat, kambing kembali. Setelah itu, petani dapat memilih aturan lain, misalnya aturan kedua, sayuran menyeberang, dan seterusnya. Penyelesaian masalah dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama, aturan kambing menyeberang, yaitu petani membawa kambing ke area A, ke area B. Aturan ketujuh, perahu kembali. Petani membawa perahu kembali ke area B ke area A. Aturan ketiga, serigala menyeberang. Petani membawa serigala dari area A ke daerah B. Aturan keempat, kambing kembali. Petani membawa kambing dari area B ke area A. Aturan kedua, sayuran menyeberang. Petani membawa sayuran dari area A ke area B. Aturan ketujuh, perahu kembali. Petani membawa perahu kembali ke area B ke area A. Dan yang terakhir, aturan ke-1 yaitu kambing menyeberang. Petani membawa kambing dari area A ke area B. Oke, berikut tadi adalah presentasi dari kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Kami akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.